kita akan menganalisis teks laporan hasil observasi. 1, 2, 3, come on! Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Baiklah, sekedar mengingatkan kembali tentang struktur teks laporan hasil observasi. Nah, struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, apa isi dari pernyataan umum atau klasifikasi ini? Isinya yaitu berupa pembuka atau pengantar hal yang akan kita sampaikan. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian deskripsi bagian. Nah, apa isi dari deskripsi bagian ini? Isinya yaitu hal umum tentang objek yang akan dikaji, yaitu menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Kemudian penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Nah, itulah yang merupakan isi dari deskripsi bagian. Kemudian bagian yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, apa isi dari deskripsi manfaat ini? Isi dari deskripsi manfaat yaitu menunjukkan bahwa setiap objek yang kita amati itu memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baiklah, kita akan mencoba menganalisis struktur teks yang berjudul wayang. Nah, teks yang berjudul wayang ini tentu terdiri atas 3 bagian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian bagian yang keduanya yaitu deskripsi bagian, dan bagian yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, kalau kita perhatikan paragraf ini berisi tentang pernyataan umum yang berkaitan dengan wayang. Atau boleh dikatakan bahwa paragraf ini berisi apa sih yang dimaksud dengan wayang itu? Jadi kita menjelaskan wayang itu secara umum. Nah, di sini dijelaskan secara umum bahwa wayang itu adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Penjelasan umum lainnya tentang wayang yaitu bahwa UNESCO sebagai lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Penjelasan secara umum tentang wayang berikutnya bahwa wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur atau masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Nah, jadi pada paragraf ini berisi tentang hal-hal yang bersifat umum mengenai wayang. Perlu kalian cermati bahwa hal-hal yang bersifat umum itu berupa definisi atau penjelasan atau pengertian tentang wayang yang penjelasannya menggunakan kata adalah, merupakan,
iyalah, yaitu. Jadi kita bisa menggunakan penjelasan umum tentang wayang, yaitu menggunakan kata adalah, merupakan, iyalah, yaitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau menjelaskan tentang benda yang lain, misalnya tentang lingkungan. Lingkungan adalah, dan seterusnya. Lingkungan merupakan, dan seterusnya. Begitu. Nah, berikutnya adalah bagian kedua, yaitu bagian yang merupakan penjelasan detail tentang objek yang kita amati. Nah, pada paragraf ini berisi penjelasan atau bagian-bagian dari wayang. Jadi berupa penjelasan detail atau bagian-bagian dari wayang. Bahwa wayang itu terdiri atas ada wayang wong atau wayang orang. Ada wayang kulit, ada wayang golek, dan juga ada wayang motekar atau wayang suket. Nah, jadi deskripsi bagian pada teks wayang ini berisi tentang jenis-jenis wayang. Berikut penjelasannya. Jenis-jenis wayang itu berasal dari daerah mana saja. Dapat disimpulkan bahwa paragraf ini berisi penjelasan tentang jenis-jenis wayang berdasarkan asal daerah dan bahan pembuatannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan deskripsi bagian. Pada paragraf berikutnya masih berisi deskripsi bagian. Pada paragraf ini dijelaskan satu persatu tentang jenis wayang, dimulai dari wayang kulit. Lalu diuraikan lagi bahwa wayang kulit itu dilihat dari segi umur dan pertunjukannya terbagi lagi menjadi berapa jenis. Misalnya, pada deskripsi bagian ini menjelaskan jenis wayang yang paling tua, yaitu yang disebut dengan wayang purwa. Bahwa wayang purwa merupakan wayang kulit yang paling tua. Dijelaskan juga bahwa wayang purwa ini berasal dari daerah Jawa. Dijelaskan juga bahwa wayang purwa ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata. Kemudian diberi warna. Lalu diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule. Nah, itulah penjelasan tentang wayang purwa secara detail. Maka dengan demikian dikatakan bahwa paragraf ini merupakan paragraf yang berisi deskripsi bagian. Paragraf berikutnya masih merupakan paragraf yang berisi tentang deskripsi bagian. Paragraf berikut ini menjelaskan secara detail tentang wayang wong dan dari mana saja asal wayang wong atau wayang orang itu. Pada deskripsi bagian yang berisi secara detail penjelasan tentang wayang wong, dikatakan bahwa wayang wong itu ada yang berasal dari suku Banjar yang dikenal dengan sebutan wayang gung. Dan wayang orang dari suku Jawa dikenal dengan wayang topeng. Dapat disimpulkan bahwa paragraf ini berisi penjelasan secara detail tentang wayang wong, bahwa wayang wong itu adalah wayang yang berasal dari daerah Banjar yang dikenal dengan wayang gung
dan wayang yang berasal dari suku Jawa yang dikenal dengan wayang topeng. Lalu diberi penjelasan secara detail tentang wayang topeng. Paragraf berikut ini juga masih merupakan deskripsi bagian dari wayang. Deskripsi bagian pada paragraf ini menjelaskan tentang wayang golek. Jika pada paragraf sebelumnya menjelaskan tentang wayang wong atau wayang orang, maka pada paragraf berikut ini menjelaskan secara detail tentang wayang golek. Berdasarkan daerahnya, dijelaskan bahwa wayang golek itu memiliki bermacam-macam nama. Dijelaskan bahwa wayang golek yang berasal dari Sunda disebut dengan wayang golek Sunda. Sedangkan wayang golek atau wayang yang terbuat dari bahan kayu yang berasal dari daerah Kudus disebut dengan wayang klitik. Dijelaskan bahwa kedua wayang ini sama-sama terbuat dari bahan kayu. Dijelaskan pada paragraf ini bahwa kedua wayang ini juga memiliki perbedaan. Perbedaannya bahwa wayang klitik ini bentuknya pipih seperti wayang kulit. Dan dijelaskan dalam paragraf ini bahwa wayang klitik adalah wayang yang berbahan dasar kayu, namun bentuknya pipih seperti wayang kulit. Nah, itulah penjelasan detail tentang wayang golek yang terdapat pada paragraf ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa paragraf ini berisi deskripsi bagian tentang wayang golek dan asal-usul wayang golek beserta nama-nama wayang golek tersebut. Deskripsi bagian berikutnya menjelaskan jenis-jenis wayang yang lain, yaitu ada wayang papak atau wayang cepak, ada wayang timplong, ada wayang potehi, ada wayang golek tekno, dan ada wayang ajen. Paragraf berikut ini juga masih merupakan deskripsi bagian dari teks wayang. Paragraf berikut ini menjelaskan tentang wayang yang memiliki bahan dasar lain, yaitu berbahan dasar plastik. Perbedaannya, kalau wayang kulit terbuat dari kulit, maka pada paragraf ini dijelaskan bahwa wayang ini terbuat dari plastik, namun bentuknya sama dengan wayang kulit. Perbedaan wayang motekar dengan wayang kulit juga dijelaskan pada paragraf ini. Dijelaskan pada paragraf ini bahwa wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, sedangkan wayang motekar memiliki bayangan berwarna-warni penuh karena menggunakan bahan plastik berwarna. Bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir dari struktur teks laporan hasil observasi adalah deskripsi manfaat. Bagian ini menjelaskan tentang manfaat wayang. Pada paragraf ini dijelaskan bahwa wayang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Kemudian dijelaskan secara detail apa saja manfaat wayang. Dijelaskan juga manfaat wayang sebagai media informasi. Dan dijelaskan juga bahwa wayang bermanfaat sebagai media hiburan. Jadi dapat disimpulkan bahwa paragraf ini berisi tentang manfaat wayang, sehingga
Paragraf ini disebut dengan deskripsi manfaat. Demikianlah penjelasan tentang analisis struktur teks laporan hasil observasi dari teks yang berjudul Wayang.